Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelajaran anak-anak pada pagi hari ini? Pelajaran anak-anak pada pagi hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Oke, saya ulang lagi. Pelajaran anak-anak pada pagi hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Oke, baik anak-anak. Sebelum Ustadz mau melanjut ke pelajaran, Ustadz tidak bosan-bosannya untuk tetap selalu mengingatkan anak kelas 2 ya, untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktunya, sholat duha, mengaji dan menghafalkan surat-surat pendek sesuai yang sudah diajarkan atau yang ditentukan oleh ustadz dan ustadzanya di SD Kreatif Muhammadiyah. Oke, baik anak-anak kelas 2, sebelum Ustadz mau menjelaskan pelajaran ini, Ustadz memohon kepada anak-anak kelas 2 untuk bisa membuka pelajaran kemuhammadiyahan halaman 30 dengan judul Hormat dan Patuh pada Guru. Hormat dan patuh pada guru. Oke, siapakah guru tersebut? Siapakah guru tersebut? Guru merupakan orang tua kedua. Jadi guru adalah orang tuanya anak-anak kelas 2, yaitu orang tua pertama atau yang kedua? Orang tua yang kedua. Yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru ini mendidik murid-muridnya untuk apa? Untuk menjadi anak yang lebih baik sebagaimana biar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, sebagaimana seperti kamu mematuhi kedua orang tuamu di mana? Di rumah. Maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi anak-anak tetap mematuhi gurunya di mana? Di sekolah selama perintah itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat Islam. Dia tetap patuh. Kayak itu anak-anak ya. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Kalau disuruh diam di dalam kelas. Kayak itu anak-anak ya. Kalau disuruh sholat duha. Kalau disuruh ngaji, ya ngaji. Menghafalkan surat-surat pendek, ya menghafalkan surat-surat pendek. Kayak itu anak-anak kelas 2 ya. Oke, selanjutnya orang bisa hidup dengan mulia. Orang bisa hidup mulia, hidup bisa mulia, terhormat, bisa terhormat, bahagia dan berguna bagi orang lain karena mempunyai ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu bisa berguna, bisa dihormati oleh orang lain jikalau punya ilmu. Tanpa ilmu orang akan menjadi bodoh dan sengsara. Jadi anak-anak kalau seandainya tidak punya ilmu, maka anak-anak akan menjadi orang bodoh dan sengsara. Sengsaranya apa? Karena nggak punya ilmu. Kayak itu anak-anak ya. Jadi belajar yang rajin. Dan untuk mendapatkan ilmu itu seorang pasti membutuhkan kehadiran seorang guru. Jadi anak-anak kalau mau ingin pintar harus membutuhkan seorang guru, ustadz atau ustadzanya di sekolah. Biar apa? Biar anak-anak bisa apa? Bisa pintar. Kalau anak-anak belajar sendiri kesulitan. Tapi kalau ada gurunya, insya Allah anak-anak bisa pintar. Kayak itu anak-anak ya. Selanjutnya, guru adalah salah satu sumber ilmu pengganti orang tua di sekolah dan yang mengajar. Jadi guru adalah sumber ilmu pengganti orang tua. Jadi ustadz dan ustadzanya di sekolah itu penggantinya orang tuanya anak-anak di rumah. Jadi anak-anak di sekolah itu harus belajarnya sama guru. Faham tuh anak-anak ya? Faham tuh? Oke,
selanjutnya guru adalah salah satu sumber ya. Selanjutnya mendidik, melatih dan membina muridnya. Jadi guru mendidik muridnya, melatih anaknya biar pintar, mendidik, membina muridnya. Anak muridnya dibina biar apa? Biar anaknya biar pintar, biar tidak menjadi anak yang bodoh atau anak yang sengsara. Paham itu anak-anak ya? Maka sudah selayaknya bila seorang murid yang baik untuk selalu berbuat baik kepada guru. Jadi anak-anak, selayaknya anak-anak kalau sudah punya guru, ustadz dan ustadanya, anak-anak harus tetap berbuat baik kepada siapa? Kepada gurunya atau kepada ustadz dan ustadanya di mana? Di sekolah. Bersikap rendah hati dan tidak angkuh atau sombong. Anak-anak harus rendah hati. Ya, anak-anak harus rendah hati dan tidak sombong. Kepada siapa? Kepada ustadz dan ustadahnya di sekolah. Mau mendengarkan nasihatnya, anak-anak harus mendengarkan nasihat ustadz dan ustadahnya di sekolah. Mematuhi segala perintah. Ya, mematuhi segala perintah baiknya dan tidak menghina atau merendahkannya. Oke, anak-anak harus mematuhi perintah ustadz dan ustadanya di sekolah. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek ustadz dan ustadahnya di sekolah. Itu anak-anak ya, anak-anak harus patuh. Ya, baik itu anak-anak ya. Fahimtum, karena di sekolah itu diajarkan untuk selalu apa? Untuk selalu berbuat baik dan biar anak-anak apa? Biar anak-anak selalu berbuat baik kepada siapapun nanti. Fahim itu anak-anak ya? Belajar ya tidak bosan, berbuat baik juga tidak bosan. Makanya dari itu di sekolah diajarkan untuk selalu berbuat baik. Fahim itu anak-anak ya? Oke, selanjutnya sikap hormat dan patuh kepada guru. Ya, sikap hormat patuh kepada guru. Jadi anak-anak menghormati guru juga dapat dilakukan dengan menghormati semua orang yang dekat dengan seperti menghormati dan menghargai keluarganya. Oke, anak-anak harus menghormati atau patuh kepada gurunya. Ya, jadi anak-anak harus patuh kepada gurunya. Sebagaimana anak-anak patuh kepada siapa? Kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Jangan anak-anak hanya patuh kepada orang tuanya dan kepada keluarganya, terus sama ustadanya anak-anak tidak patuh, tidak hormat, itu tidak boleh. Kayak itu anak-anak ya. Selanjutnya yang pertama, memuliakan, tidak menghina dan mencaci guru. Oke, anak-anak harus memuliakan gurunya, tidak boleh mencaci atau menghina gurunya. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas. Anak-anak datang ke tempat belajar, datang ke SD, ke sekolah harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Fahim itu anak-anak ya, penuh dengan semangat. Harus penuh dengan semangat. Fahim itu anak-anak ya. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya. Barang siapa yang menempuh untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan menuju ke mana? Menuju ke surga. Oke, anak-anak kalau semangat, ikhlas berangkat dari rumah belajar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan anak-anak dalam menuntut ilmunya cepat masuk, dan anak-anak juga mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janjinya siapa? Janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengobrol atau sibuk sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran, tidak boleh ngobrol. Ya, tidak boleh ngobrol ketika gurunya menjelaskan pelajaran.
Ketika belajar hendaknya berpakaian rapi, sopan. Ketika anak-anak belajar di sekolah, ya pakaiannya harus rapi, sopan. Tidak boleh seragamnya sobek-sobek. Paham itu anak-anak ya? Oke, selanjutnya saat bertanya menggunakan cara bahasa yang baik. Ketika anak-anak mau bertanya kepada ustadz atau ustadzanya di sekolah, menggunakan bahasa yang baik. Tidak menyeletuk atau bertanya yang tidak ada faedahnya, yang sekedar mengolok-olok. Anak-anak tidak boleh menyeletuk, bertanya atau bertanya yang tidak ada faedahnya, bertanya yang tidak ada manfaatnya. Bertanyalah kepada ustadz dan ustadzahnya pertanyaan yang bermanfaat untuk anak-anak sendiri. Jangan tanya yang pertanyaan yang tidak baik. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya hikmah hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini hikmahnya. Ya, hikmahnya menghormati guru, mudah menerima pelajarannya. Jadi hikmahnya kalau anak-anak mendengarkan, patuh sama gurunya, jadi ilmunya itu mudah diterima. Selanjutnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya akan bermanfaat. Kalau anak-anak hikmah hormat kepada gurunya, nanti ilmunya bermanfaat. Selanjutnya hatinya tenang, hatinya akan tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Jadi ilmunya mudah masuk ke dalam apa? Ke dalam otaknya. Kayak itu anak-anak ya, kalau anak-anak patuh sama gurunya. Derajatnya diangkat oleh Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kenapa? Karena anak-anak mempunyai ilmu. Masa depannya jauh dari masa depan yang suram. Jadi masa depannya akan cerah, akan bagus ke depannya. Paham itu anak-anak ya? Paham itu? Oke, jadi masa depannya nanti akan tambah baik kalau anak-anak patuh sama gurunya. Selanjutnya barokah ilmunya, hidupnya, rezekinya. Jadi ilmunya akan barokah, ilmunya akan tambah berkah. Hidupnya juga tambah berkah. Rezekinya juga tambah berkah, tambah baik. Paham itu anak-anak ya? Selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat akan selamat. Mendapatkan nur ilahi, akan mendapatkan nur cahaya, akan mendapatkan cahaya jauh dari maksiat. Rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji dan yang lain-lain. Ilmu yang memperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Ilmu yang didapatkan oleh anak-anak akan menjadi berkah, akan menjadi bermanfaat. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Jadi akan gampang menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya ilmu yang diperoleh guru akan menjadi bermanfaat. Paham itu anak-anak ya? Akan selalu didoakan oleh gurunya akan selalu mendoakan anak-anak. Biar apa? Biar menjadi anak-anak yang pintar, anak yang pandai. Akan membawa berkah, memudahkan urusan serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah. Paham itu anak-anak ya? Biar akan tambah berkah, memudahkan urusannya, biar urusannya anak-anak biar tambah mudah. Seorang guru tidak selalu berada di atas muridnya. Oke. Ilmu yang dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah. Jadi ilmu itu yang anak-anak dapat itu adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak ya. Jadi ustaz sama ustazanya itu hanya mengajarnya. Itu anak-anak ya. Tetapi keberkahan itu akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala biar anak-anak biar bisa menjadikan anak yang bermanfaat. Selanjutnya akan memberi anugerahnya kepada orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberi anugerah kepada siapa? Kepada anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala
kehendakinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho sama anak itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu yang berkah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho sama anak itu contohnya anaknya nakal, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi. Jadi ilmunya tidak bermanfaat. Paham tuh anak-anak ya? Oke, baik anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan ya. Anak-anak jangan lupa ya, Ustaz memberi kalian tugas di rumah ya. Nanti tolong kerjakan halaman 35 ya, 35, 36 sama 37 ya. Dan 38. Oke anak-anak ya. Oke, Ustaz ulangi lagi. Nanti anak-anak di rumah setelah mendengarkan video ini, nanti anak-anak Ustaz memberi tugas tolong kerjakan halaman 35, 36, 37 dan halaman 38. Bisa dikerjakan ya. Nanti kalau sudah dikerjakan, anak-anak bisa foto nanti bisa dikirimkan ke Ustadz Sudirman. Oke, baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Pesan Ustadz, jangan bermalas-malas di rumah untuk membantu kedua orang tuanya. Jangan diam saja, jangan bermain saja. Oke, orang tuanya dibantu. Paham itu anak-anak ya? Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.